I came from the mud. Salah satu rukun iman ngopi itu ya talknya, ngobrol, mengusir kejenuhan di kantor, setelah beraktivitas di rumah, ya kita nongkrong di kedai kopi. Oh, I've been running from the law. Nah 10.000 itulah harapan dia untuk dia simpan buat ongkos pulangnya, beli bensin mungkin. Filosofi itu yang saya tanamkan dari saya menetapkan harga. Try to catch me howling at the moon. Semua orang bisa buat kopi, tapi tidak semua orang bisa menjual kopi. Coffeesomnia itu kan kebetulan ada bukunya, jadi di luar buku daripada kedai ini. Nah, tapi karena kita pakai, kalau dari sisi bahasa itu kan dia enak disebutkan, karena coffeesomnia satu kata, walaupun tadinya dia itu coffeesomnia itu penggabungan dua suku kata, kopi dan insomnia. Nah, jadi kebetulan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya susah tidur karena kopi gitu kan. Jadi ya kita pakai dari judul buku itu, kita jadikan kedai kopi gitu. Kalau saya dulunya cuma ikut-ikutan belajar di kedai Ben Laden Tarakan, terus buka kedai Ben Laden di Bunyu, terus selama tahun tetap berproses belajar, ambil ya kursus sih enggak, cuman ya itu tadi, kalau kita punya keinginan untuk bisa, ya harus gigih belajar, dan pada akhirnya sudah bisa dapat dikit ilmunya, kita coba praktek sambil terus belajar gitu. Artinya apa yang kita dapat kemarin itu di ilmu kopi ini tidak ada habisnya gitu, jadi harus terus berproses belajar gitu. Nah kalau untuk tingkat kesulitan di kopi, saya pikir kopi ini selama orang mau belajar pasti insya Allah bisa gitu. Sama kayak orang sekolah, selama dia gigih belajar dia bisa berprestasi, dia bisa dapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau di beberapa pegiat-pegiat kopi yang sudah berpengalaman itu pernah pesan gini, semua orang bisa buat kopi enak, tapi tidak semua orang bisa menjual kopi. Nah itu, kita bisa buat kopi tapi belum tentu bisa menjual. Jadi dua hal yang harus kita gabungkan, membuat kopi dan menjualnya itu gimana, dari sisi marketing apa gitu kan. Nah itu yang harus kita pelajari di situ, dari sisi marketnya. Semua orang bisa buat kopi tapi tidak semua orang bisa menjual kopi, kayak gitu. Kalau di kopi itu di mana-mana sih, bukan cuma kopi. Semakin mahal harga mesinnya, harga alat-alat yang kita perlukan, itu tentu semakin maksimal juga hasilnya ya. Tapi bagaimana tentang dengan orang yang mengoperasikannya? Nah, artinya mesin mahal belum tentu juga bisa maksimal kalau yang mengoperasikan juga pengetahuan dia dengan apa yang dia menghasilkan itu sesuai gitu. Nah tapi kalau di kopi ini rata-rata alat yang ada di sini kita masih menengah ke bawah, tapi bagaimana produk yang kita hasilkan, kita mau apakan dia nih gitu. Nah kalau untuk alat-alat sendiri umpamanya dari beberapa dripper, alat-alat seduh kopinya tentu pengaruh. Maksudnya ada V60, kita mau hasilkan dia apa. Perkembangan alat-alat sekarang itu banyak, ada yang Kalita, ada yang V60, ada Koka gitu kan, produknya dari anak bangsa sendiri. Ya kita mau apanya? Mau mencari dari citra rasanya kah, atau dari sisi body, mana body dari warna, tingkat kekuatan dari kopi itu sendiri, kita mau menghasilkan apanya? Karena kalau dari ragam alat tentu berbeda-beda. Perkembangan dunia kopi sekarang itu semakin lama makin bagus ya gitu. Artinya dia menjadi sesuatu yang kalau kita tekuni dengan baik, kita fokus, dia bisa sangat membantu dalam si putaran perekonomian gitu.
Artinya di Tanjung Selor ini aja sendiri perkembangan kedai kopi itu hampir 30 lebih sudah. Dari dulunya yang kita cuma hanya berapa kedai, tapi untuk sekarang itu di Kalimantan Utara sendiri, di Tanjung Selor sendiri itu pertumbuhannya sangat pesat. Dan itu tentu mempengaruhi dengan jumlah karyawan ya, kayak ini generasi pertama di Kopi Somnia ini, Jessica dengan Yuli, yang satunya di bar, yang satunya juga terkadang di bar, satu juga menghandle di dapur gitu. Kalau tantangan terberat kita itu dari sisi kita sendiri, itu tentu bagaimana menjalankan marketing yang baik gitu ya. Artinya kalau dari rasa mungkin sudah banyak lah, beragam gitu. Ada yang produk kedai ini menghasilkan produk yang ini. Nah, yang tantangan kita itu ya di era digital seperti sekarang ini kan tentu kita harus mengikuti terus perkembangannya gitu. Ya bagaimana memasarkan melewat media sosial gitu kan, bagaimana kita memasarkan juga kayak memanfaatkan teman-teman Grab, teman-teman kurir. Nah seperti itu tantangannya di situ. Kalau pemain rasa atau apa segala macam kan dia ndak akan berubah tuh selama komposisinya tetap aja tuh. Dan yang mengoperasikan juga seperti teman-teman di samping ini. Tapi bagaimana memasarkan itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, kita menghasilkan produk yang baik, kopi yang enak, tapi bagaimana tantangan di pemasarannya itu yang harus kita kelola. Nah untuk saat ini visi kita itu Kopi Somnia itu dia akan kita perbanyak gitu, seperti brand-brand franchise yang lain gitu kan. Nah Kopi Somnia ini untuk lokalan kita mungkin dalam waktu dekat akan melebarkan lagi, mungkin ada di Malinau, di Bunyu, Tarakan. Nah untuk saat ini lagi pembahasan tuh untuk kita franchise-kan. Alhamdulillah kalau sejauh ini kedai kopi sejak tahun lalu itu sudah mulai, apalagi setelah pergantian kepala pemerintahan ya, kepala daerah. Jadi kepala pemerintah khususnya gubernur dan wakil gubernur ini Pak Jenal dan Pak Yansin ini sudah mulai mensupport lah gitu. Mereka juga buat kegiatan memberikan apa ya, maksudnya sampel bahwa kita yuk tetap ekonomi tetap berjalan. Kalau di kopi menjadi budaya nongkrong ya memang dari dulu gitu. Sejak zaman Belanda memang sudah jadi bahan tongkrongan, dan itu yang selalu saya sampaikan kalau di bisnis kopi ini, kalau orang untuk sekedar take away aja mungkin bisa, tapi hakikat dari kopi itu ya itu tadi rukun iman ngopi. Kalau saya selalu sampaikan salah satu rukun iman ngopi itu ya talknya, ngobrol. Seperti yang ada teman-teman pelanggan di sini gitu kan, mungkin mengusir kejenuhan di kantor setelah beraktivitas di rumah, ya kita nongkrong di kedai kopi, ngobrol gitu. Nah disitulah ketemunya gitu. Kalau di kedai ini sendiri kita sebenarnya target pasar kita itu menengah ke bawah. Ya kalau teman-teman yang menengah ke atas dapat ya syukur alhamdulillah gitu. Makanya kita menerapkan kalau di konsep saya itu rasa sudah kita jual karena kita jualan rasa, tapi yang harus diketemukan tuh rasa dan harga. Walaupun ada orang yang beranggapan ada rasa ada harga gitu kan, tapi kalau kita ya harganya itu yang harus kita sesuaikan gitu. Jadi maksud saya kayak Kopi Somnia, Melancholia itu harganya 20.000, yang sebenarnya itu 23 sampai 25.000. Tapi saya membuat filosofinya orang membawa uang 50.000 itu ada hope, ada harapan di situ. Harapan itu ya dia beli 2, dia masih ada harapan 10.000. Nah 10.000 itulah harapan dia untuk dia simpan, mungkin dia membutuhkan buat ongkos pulangnya, beli bensin mungkin. Nah filosofi itu yang saya tanamkan dari saya menetapkan harga. Kalau untuk dari sisi ekonominya ya 20.000 itu tipis gitu. Nah tapi itu tadi saya kembali ke filosofinya, kita jualan itu 50.000, orang masih punya harapan gitu, harapan yang dia tunggu, dan kita ada space untuk berdiskusi di situ, untuk saling berkenalan, saling membangun keintiman dari antara si barista dengan si pelanggan tadi. Ya dari 10.000 itu tadi orang menunggu, ada jeda tuh, kita dari mana mbak,
oh kok lama anda ketemu gitu. Kemarin ketemu gini ya gitu. Dari situlah talk itu tadi lagi, dari harapan itu ada talk lagi yang kita bangun gitu. Makanya konsep kita seperti ini open bar gitu. Dan saya menciptakan kedai ini juga, saya mau menjadikan kedai ini seperti rumah bagi pelanggan sendiri. Dia nggak sungkan, mau umpamanya ada orang yang bawa makanan dari luar ya silakan gitu. Kita nggak pernah melarang, karena bagi saya prinsip rezeki itu sudah ada yang ngatur. Orang bawa makanan dari luar, bawa minuman dari luar nggak ada masalah, tapi nggak mungkin juga kan orang tiap hari bawa gitu. Ya silakan aja. Bahkan ada teman-teman bang bawa makanan dari luar nggak apa-apa, bawa aja gitu. Bahkan ada bang mau minta kecap sendok, ada yang langsung masuk ke dalam masalah. Bagi saya bangun kedai ini itu milik bersama dan di atas semua golongan gitu. Siapapun di situ tanpa memandang suku agama silakan jadikan kedai ini seperti rumah sendiri. Mau baring-baring di sofa, mau mulai dari pagi apa nggak ada masalah gitu. Jadi itu yang saya bangun kekeluargaannya di situ gitu. Tantangan juga, kita harus nggak bisa dengan produk yang ada itu kita diam, walaupun dia mungkin secara ekonomi mungkin cuan, tapi kita harus tetap berinovasi. Salah satu inovasi yang kita lakukan ini dari Yuli, dia buat produk makanan berat atas permintaan pelanggan juga. Nah dari Jessica, karena dia masih sekolah, masih pelajar dan sifatnya di sini dia tidak kerja tapi magang gitu, magang dan sambil berproses belajar. Nah tantangan saya ini bagaimana membuat teman-teman ini nggak sekedar merasa bahwa mereka tuh hanya sekedar karyawan toh, tapi harus ada inovasi. Dan kedepannya kalau umpamanya Kopi Somnia nanti sudah semacam franchise apa segala macam, mereka juga harus punya tantangan untuk jangan di sini aja gitu loh. Kalau bisa buka kedai sendiri silakan gitu, saya akan support gitu. Nah dari sisi inovasi ada satu produk yang bakal kita keluarin untuk dalam bulan ini nanti, namanya Lobsomnia. Kalau yang produk yang signature kita kan Kopi Somnia, Melancholia. Nah satu produk lagi yang bakal kita keluarin itu Lobsomnia. Karena level kopi ini masih di bawah teh. Kalau teh ini levelnya sudah di puncak dia. Jadi teh itu kita nggak bisa apa-apakan lagi. Ya teh akan seperti itulah. Kita nggak ya teh susu gitu kan. Kalau di kopi ini dalam secangkir espresso itu dia bisa menghasilkan 100 menu tuh. Kita campur coklat, kita mix dia dengan coklat, dia jadi mochaccino. Kita campur dia pandan, jadi pandan latte. Jadi kalau untuk melihat prospek kopi ke depannya, dia belum berada di puncaknya gitu. Jadi dia akan terus berproses nih, seiring dengan perkembangan alat-alat seduhnya sendiri. Kalau umpamanya kayak di kedai ini kan kita jualan kopi, tapi kan ada menu-menu pendamping. Jadi ada usaha-usaha rumahan, ibu-ibu kayak siomay. Nah itu kita pakai. Terus semacam kentang, singkong itu sangat terbantu bagi petani-petani yang jualan singkong. Terus untuk kentang sendiri itu bagi pemilik-pemilik galeri, toko yang menyajikan memang untuk khusus makanan-makanan snack untuk kafe gitu. Jadi efeknya itu banyak sekali. Contoh kayak keberadaan karyawan juga, ya itu kan semua punya dampak gitu lah. Untuk karyawan kita tuntut inovasi juga, akhirnya dia sangat membantu bagi perekonomian masyarakat lah gitu. Contoh ya kayak pedagang-pedagang itu pasti punya dampak gitu dengan keberadaan kedai. Kalau untuk harapan kita ya tentu kita berharap pemerintah daerah khususnya di pertanian meningkatkan itu tadi, petani-petani lokal untuk ya kita beralih ke kopi, karena hilernya ini kan sudah ada, tinggal bagaimana mengelola hulunya gitu agar kita punya kemasan kopi lokalan yang benar-benar lokalan sendiri lah gitu. Jadi kita juga akan pakai itu gitu, produk-produk lokalan itu tadi.